Selamat datang kembali di perkuliahan kimia dasar bersama saya Ade Ariswan. Di materi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ikatan kimia. Sebelumnya kita telah membahas beberapa jenis ikatan kimia, termasuk ikatan kovalen, dan dilanjutkan pada teori valensi serta geometri molekul. Pada materi sebelumnya juga kita telah membahas kepolaran ya. Dan pada materi kali ini kita akan membahas teori orbital molekul, kristal, serta gaya antar molekul. Teori orbital molekul ini menggabungkan teori-teori sebelumnya dan menambahkan aspek bahwa elektron juga bersifat gelombang, sehingga nanti ketika berikatan akan dapat terjadi interferensi, baik interferensi konstruktif maupun interferensi destruktif. Dan menurut teori orbital molekul, orbital akan bergabung tidak hanya di valensi saja, tidak hanya di kulit terluar, tapi juga di kulit-kulit dalam. Dari interferensi tadi ya, yang konstruktif dan destruktif, maka dapat terbentuk orbital bonding maupun orbital antibonding ya. Jadi tergantung dari fasanya, apakah fasanya sama ya, satu fasa, ini akan membentuk ikatan ya, membentuk orbital ikatan, orbital bonding. Sedangkan jika berbeda fasanya, maka akan saling menghilangkan, akan terjadi orbital antibonding. Nah, bagaimana dengan contoh ya? Ini contoh untuk orbital molekul 1s. Jadi pada atom-atom yang berada pada orbital 1s akan mengisi orbital molekul yang lebih rendah dulu energinya, yaitu orbital sigma bonding di sini. Dan orbital antibonding di sini tidak ada karena elektronnya tidak ada ya, jadi tidak terisi. Nah, jika elektronnya hanya 2, maka hanya diisi oleh orbital sigma bonding saja yang energinya lebih rendah. Tapi kalau ditambah lagi 2 elektron, maka akan terisi orbital di atasnya yang antibonding. Nah, kenapa terbentuk orbital bonding? Karena ada interferensi konstruktif tadi ya, maka akan membentuk ikatan. Sementara jika fasanya berbeda, akan terbentuk ikatan, akan terbentuk orbital sigma antibonding. Dan ini untuk di 2P. Nah, ini 2S tadi, di energinya di bawah, kemudian ada orbital yang lebih tinggi energinya, yaitu orbital 2P. Nah, orbital 2P itu ya ada 3 orbital ya, yaitu orbital PX, PY, dan PZ. Di sini yang diberikan contoh ya, orbital bonding pada PY akan bentuk seperti ini ya, orbital PX dan orbital PZ. Pada contoh kali ini, ikatan yang berikatan secara sigma adalah orbital PZ. Jadi orbital PZ akan berikatan sigma seperti ini, dan orbital antibondingnya seperti ini. Lalu orbital PX, ya ini akan berikatan secara pi, ikatan pi. Makanya di sini ikatannya ikatan pi. Ini orbital bonding dan ini orbital antibonding. Demikian juga dengan orbital PY. Jika dirangkum, maka dapat kita gambarkan diagram orbital molekul seperti ini, tapi ada pengecualian untuk atom-atom yang jumlah elektronnya sedikit, ya, seperti boron, karbon, dan nitrogen. Ya, jadi totalnya itu 14 elektron ke bawah ya. Ya, akan terjadi mixing seperti ini. Jadi yang di bawahnya adalah sigma 2s, sigma bonding 2s, kemudian sigma antibonding 2x. Dilanjutkan pi 2p dan pi 2p di sini ya. Nah, artinya akan terjadi kenaikan energi sigma 2p. Jadi pengecualian hanya di sini saja. Energi pi-nya lebih rendah daripada sigma 2p. Tapi normalnya seperti ini. Untuk 16 ke atas ya, 16 elektron ke atas akan terjadi normal seperti ini, tidak ada mixing S dan P. Ya, jadi hanya sigma 2s di sini, kemudian sigma antibonding 2s di sini, dan di atasnya baru sigma bonding 2p, pi 2p, pi antibonding, dan sigma antibonding. Kemudian order ikatan atau bond order ini menunjukkan suatu
molekul ya, tingkat kestabilannya ya, kestabilan suatu molekul dengan kita perkirakan berapa jumlah ikatannya, berapa kekuatan ikatannya. Nah, untuk menghitung bond order adalah setengah dikali jumlah elektron bonding dikurang jumlah elektron antibonding. Jadi kedua jenis elektron itu akan saling mengurangi ya. Nah, ini adalah berapa banyak bond ordernya. Semakin besar bond order, maka semakin stabil pula ikatan tersebut. Contoh, kita akan diminta untuk menggambarkan diagram energi orbital molekul dari O2 dan urutkan kestabilan dari spesies berikut. Jadi untuk O, ya kita dapat gambarkan seperti ini. Ya, kalau O itu punya 8 elektron ya. Jadi O itu punya 8 elektron. Atau 2, kita gambarkan saja yang lengkap ya. 1s2, 2s2, 2p, 4. Nah, kita tidak perlu menggambarkan yang 1s karena sudah jelas penuh ya. Nah, sekarang kita akan gambarkan yang untuk yang 2s dan 2p saja. Nah, jadi kalau 2s seperti ini O, ini kan O-nya 2 ya, berarti ada 2 orbital yang akan digabungkan. Ini akan membentuk orbital bonding di bawah sini. Lalu orbital bonding di sini. Ini sigma 2s, ini sigma antibonding 2s. Nah, kemudian P-nya di sini ya tidak ada mixing ya, berarti normal sigma dulu, lalu pi, lalu diikuti pi, lalu sigma. Ya, kita akan isi ya. Jadi ini 2s2, ini juga 2 ya. Kita isi 4 elektron dengan kaidah Hund. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian di sini ada 4 elektron. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita isi semuanya 4. Maaf, ini harusnya di sini ya. Oke. Ya, diisi dari bawah. Ini adalah orbital sigma 2p, ini pi 2p, ini pi 2p, ini pi 2p antibonding, ini pi 2p antibonding, ini sigma 2p antibonding. Ya, kita isi dari bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ada 8 di 2P-nya. Nah, kalau kita hitung bond order untuk O2, ya, bond ordernya kita bisa hitung total semua bonding dikurang antibonding. Nah, bondingnya kalau kita hitung dengan 2S juga bisa, tapi dengan lebih simpel kita akan gunakan yang 2P saja. Tapi itu sama saja ya. Kalau kita hitung yang 2P saja, berarti kita hitung yang bonding ada 6, antibondingnya ada 2. Sehingga hasilnya menjadi 4 ya. 4 dibagi 2 atau 2. Jadi untuk O2 bond ordernya ada 2. Nah, bagaimana dengan O2+? O2+ berarti kekurangan 1 elektron. Ya, berarti yang dikurang adalah elektron di antibonding ini. Berarti untuk O2+, maka nilainya akan menjadi 6 dikurang 1/2 atau 5/2, 2,5. Sementara kalau O2- tambah 1 elektron di sini di antibonding ya, berarti ada 6 dikurang 3/2 ya, atau 3/2 atau 1,5. Makanya terdapat simpulkan untuk O2 bond ordernya 2, untuk O2+ bond ordernya
2,5. Untuk O2 min bond ordernya 1,5, 1,5. Berarti yang paling stabil adalah O2 plus. Jadi kalau kita urutkan kestabilannya, yang paling tidak stabil adalah O2 min. O2 min paling tidak stabil, kemudian O2, kemudian O2 plus. Begitu cara memanfaatkan bond order untuk menentukan kestabilan ikatan. Berikutnya kita akan bahas mengenai ikatan logam. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ikatan logam tentunya terjadi pada logam, dan logam itu memiliki elektron valensi yang lebih sedikit ya. Nah, karena elektron valensi yang sedikit ini, maka elektron valensi ini dapat bergerak di antara atom-atom logam. Jadi dapat bergerak dengan bebas sehingga atom logam dapat menghantarkan listrik lebih baik ya, dan dapat dibengkokkan ya. Karena tidak ada ion yang saling berbeda muatan di sini. Ini adalah sifat khas dari logam. Berdasarkan bentuk susunannya, padatan dapat dibagi menjadi kristal dan amorf. Untuk kristal, ini memiliki susunan atom-atom yang memiliki pola yang berulang. Polanya ini disebut juga dengan sistem kristal ya. Ada beberapa sistem kristal, yaitu kubus, tetragonal, ortorombik, rombohedral, monoklinik, triklinik, dan heksagonal. Ini adalah pola yang akan berulang di dalam kristal. Sementara kalau amorf tidak memiliki pola yang berulang. Salah satu pola atau unit kristal yang dikenal adalah kubus. Keluarga kubus terdiri dari 3 anggota ya, yaitu kubus sederhana atau kubus primitif, lalu kubus berpusat badan atau body center kubik, dan kubus berpusat muka atau face center kubik. Kita lihat di sini perbedaannya. Untuk kubus sederhana, atom-atom hanya berada di sudutnya saja. Sementara pada body center kubik atau kubus berpusat badan, ada satu atom di tengah-tengah kubus. Sementara pada kubus berpusat muka, ada satu atom di setiap sisi. Jadi kalau dihitung sebenarnya dalam satu simpel kubik atau satu kubus sederhana, totalnya hanya satu atom saja ya, karena yang di sudut itu adalah 1/8 dari atom, karena akan berbagi dengan kubus yang di sebelahnya. Sementara pada body center kubik atau kubus berpusat badan, totalnya ada 2 atom, dan pada kubus berpusat muka totalnya ada 4 atom. Di sini saya tampilkan juga hubungan antara parameter kristal atau kisi kristal ya, atau simbolnya A, dengan ukuran jari-jari atom. Untuk menentukan jenis kisi kristal yang dimiliki oleh suatu logam atau suatu kristal ion ya, kita bisa menggunakan difraksi sinar X atau XRD. Dasar teori atau dasar hukum untuk prinsip kerja difraksi sinar X ini adalah hukum Bragg, di mana sudut kedatangannya theta dapat ditentukan dari panjang gelombang sinar X, di mana n lambda sama dengan 2D sin theta. Lalu untuk padatan yang lain ya, misalnya adalah padatan kovalen. Ya, jadi dari padatan logam ada juga padatan ion, dan ini adalah padatan kovalen. Contoh padatan kovalen adalah alatrop karbon, diantaranya intan atau diamond, kemudian grafit ya. Nah, kalau dilihat secara atomik, struktur dari intan, semua atom-atomnya berikatan kovalen satu sama lain ya, secara tetrahedral. Sementara pada grafit, atom-atom karbonnya berikatan secara heksagonal pada setiap lapisan yang disebut sebagai grafen. Dan setiap lapisan grafen ini dihubungkan oleh ikatan antarmolekul yang lemah, yang akan kita bahas setelah ini. Gaya antarmolekul yang dapat terjadi antar molekul ya, di luar molekul disebut atau dikenal sebagai gaya van der Waals. Ya, beliau adalah penemu dari gaya-gaya antar molekul. Jadi gaya tarik-menarik antar molekul ini dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang semakin kuat ikatannya jika jumlah elektronnya semakin banyak.
Yang pertama adalah gaya dipol-dipol permanen. Nah, ini terjadi antar senyawa polar. Ya, tadi Anda sudah bisa menentukan senyawa mana yang bersifat polar berdasarkan geometri molekulnya dan keelektronegatifan. Jadi jika ada suatu molekul yang bersifat dipol permanen atau polar, maka akan membentuk gaya dipol-dipol permanen ini. Nah, variasi lain dari gaya dipol-dipol permanen adalah ion dipol ya. Ion dipol ini terjadi antara suatu senyawa polar dengan ion. Tentunya ini akan memiliki kekuatan yang berbeda dengan ikatan lainnya. Kemudian yang kedua adalah gaya dipol terimbas. Ini terjadi pada senyawa polar atau senyawa ion yang dapat menginduksi senyawa nonpolar sehingga cenderung akan memiliki dipol yang harusnya dia mula-mula tidak memiliki dipol. Kemudian yang ketiga adalah gaya dispersi atau gaya sesaat yang ditemukan oleh Fritz London. Maka disebut sebagai gaya London. Ini bukan nama kota tapi nama orang ya. Ini terjadi pada semua molekul tapi lebih menonjol pada molekul nonpolar karena molekul nonpolar hanya memiliki gaya London saja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada suatu saat elektron dalam molekul nonpolar akan berkumpul pada satu titik sehingga akan menginduksi molekul-molekul lainnya. Dan gaya dipol sesaat ini atau gaya London ini sangat bergantung pada jumlah elektron atau berat molekul. Lalu satu gaya yang spesial ya adalah ikatan hidrogen. Jadi gaya ikatan hidrogen ini terjadi pada dipol-dipol permanen yang jauh lebih kuat dibandingkan lainnya. Spesifiknya ini terjadi pada atom hidrogen dengan atom-atom yang lebih elektronegatif dalam ikatannya yaitu F, O, dan N. Contohnya pada air ya. Jadi pada air terjadi ikatan hidrogen antara hidrogen dalam satu molekul dengan oksigen di molekul yang lain. Ini adalah kekuatan ikatan yang lebih kuat dibandingkan kekuatan ikatan yang lain. Salah satu contoh penggunaan ikatan hidrogen adalah di helix DNA ya. Di situ ada ikatan hidrogen antar basa amina dengan basa amina lainnya. Kemudian ada pengaruh titik didih senyawa dari kekuatan gaya antar molekul. Jadi kalau kita lihat di sini trennya ternyata yang paling kuat tentu adalah ikatan hidrogen ya. Kalau diurutkan di sini berdasarkan unsur-unsur di golongan yang sama, misalnya golongan 6A ya, golongan oksigen, hidridanya yang paling tinggi titik didihnya adalah H2O, kemudian diikuti H2S, H2Se, dan H2Te. Untuk H2O tinggi sendiri karena memiliki ikatan hidrogen. Sementara H2S, H2Se, dan H2Te trennya semakin meningkat karena meningkatnya massa molekul. Begitu juga pada hidrida golongan 7A dan golongan 5A, ya HF dan RH3 memiliki tingkat titik didih yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman satu golongannya. Demikian materi kali ini ya, materi ikatan kimia sudah selesai. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.